Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sumber Dakwah Official. Nah, setelah masalah isu ijazah palsu mulai redup, masyarakat mulai tidak percaya dengan kubu Roy Suryo CS. Sekarang buzzer-buzzernya Anies Baswedan mulai bekerja keras nih, sampai bikin cocokologi yang bikin geger satu Indonesia. Sampai pemiliknya buka suara. Yang kemarin yang masalah kapal JKW dan kapal Dewi Iriana, itu katanya kapal Pak Jokowi maupun kapal Ibu Iriana lagi kumpul di Raja Ampat. Pret. Parah sih. Sampai medianya yang sebesar ini, yang 1 juta subscriber juga ikut-ikutan memberikan framing, memberikan fitnah kepada Pak Jokowi. Kelewatan sih menurut saya. Oh, jadi kalau begitu Zer, yang ini yang mobil tinjah, yang ini Zer, yang ada lambang ARB-nya, ini jangan bilang ini kepanjangan dari Anies Rashid Baswedan. Mobilnya abah kalian berarti yang ini Zer. Dan jangan bilang kalau ini mobil abah kalian untuk memberi pakan ternaknya nih. Begitu juga yang ini kapal Mega. Kan nggak mungkin dong. Ini kapalnya Ibu Ketum Klen. Bang Mega. Ah, nggak mungkin juga itu bangnya nenek. Jadi kalau ingin apa itu ingin menjatuhkan orang itu, ingin memfitnah orang itu, cerdas dikit lah. Jangan punya kelihatan betul bodohnya kira-kira. Nah, ini sampai Bung RG dilaporkan ke Baris Krim Polri atas tuduhan penyebaran berita bohong. Nah, ini kita kurang tahu Zar, ini borongan atau harian. Oke, agar kita tidak penasaran, langsung saja kita belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Dilaporkan adalah terkait dengan menyebarkan berita bohong. Nah, Zer, jadi hati-hati Zer menyebarkan hoax seperti kapal JKW kemarin tuh. Lihat tuh junjungan kalian udah mulai duluan kan. Hati-hati, jadikan pembelajaran. Kemudian Di mana termaksud dalam pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Jadi ini yang dilaporkan. Kalau yang kita ketahui bersama, kalau itu pencemaran nama baik seseorang dan lain sebagainya, itu merupakan delik aduan. Tentu saja yang bisa mengadukan adalah orang yang merasa dirugikan. Tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik sidik. Jangan lagi berlarut-larut. Klarifikasi di media, klarifikasi antara narasumber yang terjadi ini justru memperkeruh suasana. Artinya betul, pokoknya kami masyarakat makin muak sebenarnya melihat kubu Om Roy Suryo CS. Jadi tolong ditindak tegas. Pokoknya tolong dipercepat lah agar tidak terprovokasi lah masyarakat yang lain. Kasihan. Semakin berbola salju yang harusnya ini sudah berjalan. Nah, kalau memang ada klarifikasi di pengadilan, bukan tempatnya di kepolisian, bukan tempatnya di mana-mana, di pengadilan. Segera naik sidik, setelah naik sidik lakukan kirim berkas ke pengadilan. Itu yang paling penting. Artinya penyidik juga di sini Polda Metro Jaya, kami juga menyampaikan equal. Kasus yang lain cepat. Nikita Mirzani juga cepat kan teman-teman? Lihat, kok kami lama sekali? Ya kan, ada apa? Kok lama sekali? 2 alat bukti cukup kok. Itu sudah bisa. Itu kalau mau disempurnakan sekali. Betul bahwa dalam teknik penyidikan terangnya satu alat bukti itu harus seterang rembulan. Saya rasa ini bukan terang rembulan lagi. Ini sudah sangat-sangat terang. Ya teman-teman, bahwa harus segera naik sidik. Saya akan meminta itu. Oke? Kami dikabari hari Senin, minggu lalu sudah ditarik. Nah, ini yang saya anggap lama ya. Sudah ditarik, terus baru disampaikan, terus kemudian baru dipanggil. Nah, maksud saya sudah jangan berlama-lama kasus ini. Ini adalah kasus yang viral, yang harus selesai dengan hukum, proses. Segerakan, naik ke pengadilan. Urusan bela-membela, urusan klarifikasi, lakukan di pengadilan. Dan ingat, Roy Suryo jangan lagaknya seperti advokat, mampu menafsirkan undang-undang. Itu nggak boleh. Yang boleh menafsirkan undang-undang itu menurut aturan itu adalah advokat, jaksa, hakim, ya, polisi. Bukan dia yang bisa menafsirkan masuk atau tidak masuknya. Dan polisi juga masuk tidak masuknya itu tafsirannya sudah jelas kok, bahwa memenuhi unsur. Ya sudah, lakukan pelimpahan, tidak naikkan sidik, gelar perkara. Nggak perlu lagi nunggu lama-lama, ya, gitu ya. Bisa masuk enggak ya? Kemarin. Oh, bisa Bang masuk Bang, tapi nggak bisa keluar lagi paling. Bilang katanya boleh masuk. Jadi kita nggak usah susah-susah melaporkan. Ini orang langsung datang duluan. Mungkin ingin geladi kan.
kan tidak mengakui lah kebenaran daripada teknik ataupun apa yang dikerjakan oleh Barreskrim ya. Ini jangan diperpanjang. Kalau gini ini diperpanjang ya nanti kita berdebat sesuatu yang nggak ada artinya. Yang penting sekarang ya, karena sekarang kan sudah diproses ini. Ya. Ikuti aja proses itu tadi. Betul. Yang tadi yang katanya tadi. Sebenarnya kami masyarakat sudah sangat muak. Jadi tolong untuk ditindak tegas secepat mungkin. Kayaknya 3 diprotes gitu ya. Nanti suruh 100 lagi. Nggak apa-apa. Kalau boleh 100 Pak, saya setuju. Silakan. Saya setuju. Bapak pernah menyampaikan kan 100 tampilkan. Setuju. Saya itu setuju. Ya, setuju. Jangan menambah-nambah cerita-cerita yang bikin bingung rakyat. Enggak, ini nggak bikin bingung Pak, ini menjelaskan. Contoh itu tadi itu jelas Bapak sudah memberikan contoh yang keliru. Katanya ngomong sudah 3 dibandingkan. Memang identik, ada ya, Pak. Bapak dengar 3 itu jelas Pak. Cuman saya bertanya, ini tidak identik. Itu kan mengatakan penelitian kan Pak Roy katanya. Iya, saya respon. Pernahkah Pak Roy itu memegang ijazah aslinya itu? Loh iya, tampilkan Barreskrim tuh saya pegang. Loh iya. Ya, maksudnya aslinya dipegang gitu. Dari Pak Jokowi ngasih. Oke, aslinya mana sekarang? Rakyat nggak ada yang pernah pegang. Nggak ada yang pernah pegang. Itu kelihatan sekali kan memutar. Rakyat nggak ada yang pernah pegang katanya. Allah Akbar. Rakyatnya mana, Bung? Jangan mengatasnamakan rakyat gitu loh. Sebenarnya kan proses ini Bapak juga pernah pegang. Kalau enggak ya nggak usah bohong semua. Itu nggak ada yang pegang asli. Nggak ada yang pegang asli. Bisa membandingkan nggak pegang yang asli kok sekarang nggak ada. Loh iya jelas. Yang ditampilkan Barreskrim itu Pak. Disinilah saya ingin ya pada rakyat ya dengarkan ini. Anda itu diceritain dengan logika yang fallacy itu, yang setelah dikatakan gitu masih ngelak. Sekarang Barreskrim bandingkan justru itu Pak, sebenarnya kan kami mengajukan proses gelar perkara khusus agar terbuka apa yang disampaikan Barreskrim. Gelar perkara tidak pernah dilakukan. Bagaimana kami bisa meyakini produk itu benar apa yang dibandingkan? Tapi kata Pak Parianto tadi barusan nggak ada keharusan saya tidak menganggap yang penting karena beliau bukan perwakilan Barreskrim. Gelar perkara yang melaporkan. Beliau katanya kan kita jangan bohong. Yang melaporkan itu siapa? Beliau berbohong di depan saya. Satu dulu. Silakan Pak Ahmad. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulang lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 27A Undang-Undang ITE, 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut yang dilaporkan sana itu. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Jokowi. Ada diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Parah sih pokoknya untuk sabar Pak, memang begitulah menghadapi pasien Pak Purnomo. Jadi kita berdebat itu nggak ada gunanya kadang-kadang. Parah sih. Kita harus memberikan. Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Indonesia jutaan. Kalau sekarang kata-kata bijak saya begini, ya. Wahai kita orang yang berilmu, ya, kita diberikan akal, pikiran, dan ilmu yang tinggi. Saya berharap bahwa ilmu yang kau miliki itu sumbangkanlah untuk bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jangan kau sumbangkan ilmu yang kau miliki itu untuk membuat carut marut negara. Percuma kau punya ilmu. Tapi kalau kau sumbangkan untuk negara, ada torehan tanganmu untuk membangkitkan sumber daya manusia di negara ini. Kalau kau gunakan hanya untuk membuat gaduh bangsa Indonesia, percuma kau jadi seorang ilmuwan. Mendingan jangan ngaku kau sebagai ilmuwan kalau hanya sosokmu untuk merusak persatuan bangsa Indonesia. Itu aja kata-kata bijak saya. Petasi tahun berapa yang tahun 79? Nah Jokowi 78. Lulusnya 85 itu ada 80. Nah ini Om Roy, ini temannya Pak De Jokowi. Sebenarnya kami sudah muak sebenarnya, tapi ini ada jalan lagi nih, bukti baru nih. Wasik 80. Saksi hidup kira-kira. Benar enggak? Masuk tahun 76. 76. Saya udah Jokowi lihat Bapak. Iya lihat pada waktu orientasi 13 malah yang namanya itu siapa yang namanya Pak yang jadi nanti lupa sampai Pak Anies saudaramu Pak Anies tahu di mana Pak Anies seluruh angkatan. Berarti Pak Anies kan orang cerdas. Abah kalian aja tahu katanya. Pak Anies orang cerdas. Bapak sendiri waktu itu panggilannya siapa? Ahmed.
Pak Ahmad lihat langsung Pak Jokowi? Iya, kumisan, Pak. Masa? Pak kumisan, Pak. Kok sekarang nggak kumisan ya? Ya saya sama. Tadinya saya kumisan. Kumisan sekarang tahu nggak bisanya saya kumisan dicopot? Kenapa? Udah pensiun. Sudah diverifikasi. Ketika saya calon DPR RI, nggak mungkin nggak diverifikasi oleh KPU, oleh PKS, diverifikasi. Clear. Makanya waktu di surat pemilih ada nama Profesor Doktor. Kalau ada palsunya, ya kagak bisa dong pakai profesor. Mulu dipersoalin banget saya. Dia cari betul kelemahan saya. Terus kalau begitu, kenapa kalian cari kelemahan pada Jokowi? Aduh, itu orang parah sih kelewatan. Strategi taktik perang itu mesti pakai strategi taktik. Jadi saya pakai strategi panah, tahu nggak? Lo kalau memanah tarik busur ke belakang nggak? Tarik. Kalau nggak ditarik gitu aja bisa lari nggak? Nggak bisa. Harus tarik yang langsung daya lesatnya. Wup. Nah, saya mundur dulu, lihat situasi. Oh iyalah, strategi perang. Berarti menghilangkan dari bagian dari strategi perang. Oke lah, kasihan pokoknya untuk Bro Suryo. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 10 Juni, keberadaan kapal dengan nama JKW dan Iriana tersebut ternyata benar adanya. Hal ini berdasarkan data dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Kementerian Perhubungan. Ada beberapa kapal tugboat atau kapal tunda dengan nama JKW Mahakam. Sementara untuk kapal-kapal tongkang yang ditarik tugboat didapati bernama Dewi Iriana. Tugboat atau TB adalah kapal yang digunakan khusus untuk menarik atau mendorong kapal lainnya. Dalam video yang beredar di media sosial, kapal-kapal tongkang dengan nama Dewi Iriana ditarik oleh TB JKW Mahakam. Cocok kalau gana apa memang ngawur. Gila sih, parah. Namun kepemilikan kapal-kapal dengan nama JKW Mahakam dan tongkang Dewi Iriana tersebut tidak terkait sama sekali dengan keluarga Jokowi atau lingkaran terdekatnya. Kapal-kapal bernama JKW Mahakam ternyata sebagian besar dimiliki oleh PT Pelita Samudra Sreya atau PSS. Perusahaan tersebut merupakan anak usaha PT IMC Pelita Logistik Tbk. PT PSS sendiri memang fokus pada bisnis angkutan barang tambang. Selain itu, kapal-kapal dengan nama JKW Mahakam dimiliki 3 perusahaan lain, yakni PT Permata Lintas Abadi, PT Sinar Pasifik Lestari, dan PT Glory Ocean Lines. Sama dengan kapal-kapal dengan nama lambung JKW, sebagian kapal-kapal dengan nama Dewi Iriana juga dimiliki oleh perusahaan PT PSS dan perusahaan induknya yaitu PT PSSI. Ternyata kapal JKW sama kapal Dewi Iriana itu punyanya Pak Jokowi dan Bu Iriana. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Ketika orang punya ilmu dan berkata sesuai dengan ilmunya tapi ternyata nol, bah. Kalian tahu kan foto-foto yang beredar tentang kapal JKW, tentang kapal Dewi Iriana, terus langsung pada rame banget, wah itu kapal punya Pak Jokowi, itu kapal punya Bu Iriana. Ketika yang dipakai itu ilmu cocok logi, bukan fakta, begitulah hasilnya. Kejadian ini ya sama aja mengingatkan gue dengan kejadian dulu tuh ada ya ayam geprek bensu sama ayam geprek bensu. Itu langsung netizen mikir oh dua-duanya punya Ruben Onsu, padahal bukan. JKW itu memang bisa jadi adalah inisial Jokowi gitu, tapi bukan itu konteksnya, ini konteksnya kapal tugboat. Di dunia ini yang namanya Dewi dan Iriana itu juga belum tentu Ibu Iriana. Kepemilikan kapal JKW dan Dewi Iriana itu adalah PT Pelita Samudra Sreya, anak perusahaan dari IMC Pelita Logistik Tbk atau PSSI. Sahamnya pun terbuka di Bursa Efek Indonesia. Bahkan itu kalian bisa cek sendiri pemegang sahamnya, kepemilikannya, dan lain-lain. Gak ada nama Pak Jokowi sama Ibu Iriana, mantan presiden kita yang kalian maksud itu. Gak ada, lu salah orang, salah orang. Mereka itu ya, kapal JKW dan kapal Dewi Iriana itu mengangkut barang dari Kalimantan, bukan dari Raja Ampat. Emang bener-bener ya, di era digital kayak gini tuh informasi itu nyebarnya kayak virus. Penggunaan nama kapal itu bebas, pemiliknya mau ngasih nama apa, mau ngasih nama bininya, pacarnya, anaknya, kakaknya, marganya, mau kasih nama mantan pacar, mantan istri, apa ki suka-suka dia. Biasanya juga nama kapal itu suka dikasih nama-nama sungai. Misalkan ada nama kapal Aku Rindu Milea, itu bukan berarti punya Dilan. Cari tahu dulu, baca dulu beritanya, handphone lu pinter, pemiliknya boro-boro. Terus misalkan ada nih nama angkot atau nama nasi goreng Megawati atau angkot Megawati, itu berarti punyanya Ibu Megawati Soekarno Putri, bukan. Padahal ya kalian tuh bisa ngecek loh nama pemiliknya, rutenya, siapa yang jadi komisarisnya, lengkap semua di website pemerintah dan pasar modal. Tapi kalau mindset lu udah pada namanya pembenci, ya udah lu kaitin aja deh semuanya deh. Lagi pula namanya Bu Iriana itu nggak ada Dewinya sayang. Dan juga itu kapal beroperasinya di Kalimantan Timur dan mengangkut batu bara, bukan di Raja Ampat.
Video atau foto-foto yang kalian lihat itu tuh hoax semuanya. Maksud gue bukan fotonya yang hoax, kapalnya memang ada, tapi berita-beritanya itu dibumbui kebencian, dibumbui kebohongan, itu buat ngadu domba tuh. Udah gitu ditambahin lagi bumbu-bumbu narasi ngawur. Besok-besok kalau ada kapal perairan Indonesia, nama kapalnya Barak, dikata punya Barack Obama, dikata punya Amerika Serikat. Padahal ya hari gini ada Google, ada GPT, ada internet, ada jurnal, ada koran, ada apa kek. Kalian semua itu bisa kok kritis tanpa harus jadi sok detektif, tanpa harus mengumbar kebencian. Gak usah pakai narasi. Tapi biasalah, memang ada orang yang sengaja cari makan dengan gagal paham. Jadi kita paham. Narasi apalagi logika-logika yang ngarang gitu loh. Kritik pemerintah itu boleh, kritik pemerintah itu sah-sah aja. Tapi kalian juga yang mau kritik kayak gitu harus ngerti konteksnya apa. Gue tahu banget ya kalau netizen Indonesia itu dipenuhi dengan banyak bakat gitu ya. Salah satunya adalah menginterpretasikan, langsung berpikiran dengan melihat foto 5 detik gitu ya, mentang-mentang ada tulisan JKW Iriana, wah langsung bisa menyimpulkan. Langsung bisa menyimpulkan asal tambangnya, konspirasinya, pemilik globalnya dan segala macamnya. Giliran dikasih fakta, giliran dikasih datanya, mendadak kepalanya beku, mendadak mata lo perih, mata lo merah, kuping lo mendadak conge. Informasi yang kredibel itu ada prosedurnya sayang. Harus dicek dulu, harus diverifikasi dulu, harus punya data yang konkret. Bukan cuma sekedar feeling. Sisi positifnya sih ya, gara-gara ada berita-berita hoax ini ya, gue pribadi tuh jadi pengen tahu gitu pemilik logistik, apa itu tambang, apa aja yang ditambang, jenis-jenis kapalnya apa aja. Daripada penasaran doang dan cuma kemakan berita-berita hoax di luar sana, jadi belajar dikit-dikit, searching lah, research lah, baca jurnal lah, baca berita lah, pelajari lah apa itu kapal tugboat, apa itu kapal tongkang. Bukan cuma asumsi dan jadi gibahan, lihat deh itu kapal JKW itu tuh kapalnya Pak Jokowi tuh. Kalau mau jadi netizen yang cerdas, itu juga harus fact checking, bukan cuma feeling checking. Kalau seorang muslim atau katakanlah kita berpancasila gitu, masa sih berharap pemimpin kita meninggal? Iya kan? Nah, dengarkan ini untuk anak abah yang ingin memakzulkan apa itu Mas Gibran. Dengarkan baik-baik, parah sih. Ajarkan oleh buyut saya di kampung dulu mendoakan pemimpin. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan umur pemimpin kami, bersihkan hatinya ya Allah, punya kesempatan mensejahterakan rakyat gitu. Ayahanda saya kebetulan berpulang 82 tahun karena sirosis. PS hari ini 73 kalau nggak salah ya. Benar? Kenapa kita tidak mendoakan beliau panjang umur? Dan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh PS hari ini semuanya menurut saya pro rakyat. Yang menjadi persoalan adalah setiap apa yang dilakukan ada salahnya aja gitu. Bola menang, beli Rolex dipersoalkan. Padahal itu setahu saya ide mendadak, telepon distributor, pasti distributor bayar pajak gitu. Terus kita memaksakan seorang PS seperti Mandela ketika memberikan puisi Invictus, mendorong tim rugby-nya juara dunia dalam setahun. Kan beda. Gak mungkin juga mengcopy itu gitu. Setiap orang punya langgam sebagai pemimpin. Nah, Invictus sebuah hal, kalau Bapak dan Ibu menonton, itu saya berkali-kali ingin menontonnya. Bagaimana seorang presiden datang ke lapangan rugby memberikan sebuah puisi untuk menggerakkan the power of heart to be a winner, just 1 tahun juara dunia. Kekuatan puisi, kekuatan kata gitu. Nah, kita mengkritik itu, justru dia mengalirkan ke riang gembiraan. Kita bisa masuk babak keempat, belum pernah terjadi. Yang kayak gini yang ingin dilengsarkan. Maklum, mana abah mungkin kebiasa yang AFK. Jadi yang aktif ini agak kaget-kaget. Udah makan berarti? Lihat di sini dulu ya, ya, bentar ya. Yang anak-anak besok tetap sekolah ya. Kamu masih sekolah kan? Sampai tanggal berapa? 20-an ya. Besok masih ujian kan? So, nanti apa? Udah saya bawain seragam sama tas ya. Besok kamu tetap sekolah ya. Ibunya mana? Ibu berapa bulan itu? 7 bulan Pak. Itu kakaknya. Iya kan? Udah biar gitu. Iya. Ada orang rajin sholat tapi gemar menuduh, saling mencela, sama-sama ngaji tapi saling menjelek-jelekan. Kan bukan karena akhiratnya, karena dunianya.
Maka ketika ada orang sholat dan mencela, diambil pahala sholatnya, diberikanlah kepada yang dicela itu. Ada orang puasa dan menuduh, diambil pahala puasanya, diberikanlah kepada yang dituduh itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, tersisa keburukannya satu saja, itulah yang menjerumuskan dia ke dalam neraka. Nah, Anda bisa bayangkan, ada orang yang masih sholat pun kalau dia berbuat buruk tidak waspada, masih berkurang pahalanya. Ada golongan pertama yang mengejar dunia, lupa sholat, lupa akhirat. Nah, pokoknya untuk masalah ijazah kami sudah sangat muak pokoknya. Dan untuk media mainstream ya, kalau bisa jangan diundang lah. Itu keenakan tuh orang-orang yang mengaku profesor ternyata provokator kan. Ya, otomatis kan kalau diundang kan mungkin dapat cuan kan. Jadi ya siapa yang tahu kan. Jadi ya mereka keenakan terus memainkan narasi, memainkan opini masalah ijazah palsu Pak D. Jokowi yang sebenarnya rakyat tidak peduli lagi. Rakyat muda sudah mulai muak dengan tingkah laku mereka yang katanya mengaku paling soleha tapi tidak mencerminkan apa yang ada di ajaran agama Islam tersebut. Dan masalah memakzulkan Mas Gibran tuh, dengarkan tadi tuh di acara Il Septul, masa iya seorang umat muslim itu bersuuzon, ya itu seperti mendoakan Presiden Prabowo Subianto itu cepat meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seharusnya kita mendoakan pemimpin kita itu panjang umur, pemimpin kita itu terus sehat, bisa bekerja dengan baik untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan malah berpikir yang tidak-tidak. Jadi ya sudah bolak-balik sebenarnya, parah sih. Dan ya itu tadi kita lihat kan, Mas Gibran, wapres kita sudah sangat bekerja dengan baik, sudah terus bekerja bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kok bisa-bisanya ingin dilengsarkan? Apakah ini efek samping selama ini kita terbiasa dengan wakil yang AFK, yang jarang atau yang kurang aktif di kegiatan masyarakat, dan sekarang kita mendapatkan wakil presiden yang sangat aktif, yang sangat dekat dengan masyarakat, dan ya tentunya lawan politik beliau pasti kaget-kaget dan makin kepanasan. Jadi ya biasalah. Tapi ya kalau bisa menjunjung tinggi etika, moral, dan jangan sampai menyebarkan isu hoax seperti masalah kapal tadi, masalah kapal JKW dan kapal Dewi Iran itu kalau menurut saya sudah kelewatan dan kebablasan menurut saya. Gak gitunya juga kira-kira ingin memojokkan orang sampai bikin berita hoax seperti itu. Dah pokoknya saya akhiri, salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.